Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu menonton videonya, saya harap Ibu bisa mengecek deskripsi dan melihat YouTube Progress Bar ya, itu yang warna merah di bawah. Karena saya berusaha untuk memberikan timestamp supaya Ibu lebih mudah untuk mengkoreksi hasil video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Kamal Ananda dari kelompok 4107. Di sini saya akan melakukan live coding PHP untuk ujian akhir semester mata kuliah dasar komputasi. Sebelum saya melakukan live coding PHP, saya akan menunjukkan bagian-bagian yang sudah saya coding sebelum uh, live coding ini. Jadi saya sudah membuat home saya yang terlihat seperti ini. Lalu saya sudah membuat about me. Di sini semuanya tombol semuanya interaktif, jadi bisa untuk digunakan seperti Facebook dan Twitter, Instagram, dan YouTube semuanya bisa digunakan. Serta tombol home di sini sama dengan tombol yang di navigation bar. Jadi alasan saya memberi ini di sini karena biar lebih interaktif saja webnya. Jadi bisa menggunakan yang atas atau yang bawah. Jadi kita bisa kembali ke home dan di sini ada jam digital yang menggunakan JavaScript, about, lalu blog di sini sudah saya buat. Di sini saya menggunakan href ya, yang ini saya menggunakan href sehingga jika ini diklik akan membuka HTML yang baru seperti ini. Dan di sini ada popular post ya. Kalau saya mengakses popular post di dalam blog home seperti ini akan menggunakan jam seperti hanya di dalam sini, jadi hanya menggunakan yang pagar, jadi tidak akan lead ke HTML lain seperti ini. Ini juga sama, tetapi yang satu ini saya menggunakan JavaScript. Yang ini saya menggunakan JavaScript. Tombol read more ini saya menggunakan JavaScript karena memang tidak begitu banyak membutuhkan space-nya, hanya butuh segini saja sudah cukup, jadi saya menggunakan JavaScript. Untuk codingnya akan saya tunjukkan sembari saya mengcoding buku tamu. Jadi saya tidak bisa membuka buku tamu di sini karena memang belum ada buku tamunya. Lalu mari kita buat buku tamunya. Pertama kita buka XAMPP ya. Kita start dulu, terus kita buka Visual Studio Code, kita new file, kita save namanya PHP, kita taruh di UAS sini, namanya buku tamu, sini PHP, kita namain PHP, lalu pastinya ya doc type HTML, terus ada HTML, lalu ada head, ada body, lalu yang pertama pasti title ya. Title kita beri di sini web blog. Kita buat buku tamuku, wah biar keren. Lalu tutup titlenya. Setelah itu ini nanti kita berikan buat link si CSS-nya. Ya, ini di atas sini kan saya tadi sudah membuat home. Jadi home-nya itu akan saya tunjukkan codingannya. Home. Maaf lagi. Jadi home seperti ini home-nya. Jadi ini untuk title ya. Title dan memberikan CSS-nya, saya sekalian buka CSS-nya.
Di sini CSS-nya. Jadi untuk mempersingkat waktu, ini kan navigation bar ya, navbar ini saya akan langsung saja copy ya, biar nggak lama. Jadi kita langsung copy saja navbarnya di sini, indent, lalu kita copy. Setelah itu kita buat, nah yang ini baru yang kita benar-benar tidak bisa copy paste dari yang lainnya ya. Ini kan kita, ini dari home-nya, nanti yang selanjutnya akan saya tunjukkan lagi. Yang penting sekarang kita nge-coding dulu yang di PHP-nya. Lalu kita kasih center dulu ya, saya mau di tengah, center, biar di tengah nanti, center. Oke, sebelumnya kita buka dulu, karena ini sudah jadi sebagian, kita buka dulu localhost buku tamu PHP. Ini sudah jadi seperti ini kan. Ini belum ada CSS-nya, langsung saja kita buat CSS-nya biar kita multitasking ya. Kita buat CSS-nya langsung, and save buku tamu CSS, CSS. Oke, ini kan navigation bar sama dengan home CSS ya. Jadi ini saya sudah beri komen biar nanti jelasinnya saya lebih gampang, tapi penjelasannya nanti di akhir-akhir saja. Jadi kita sekarang ini ngoding, jadi kita ambil navbarnya dulu ya, biar seenggaknya itu udah ada bentuknya. Kita paste di sini. Terus untuk link kita ambil dari sini biar nggak kelamaan ngetik. Kita kasih spot sudah tadi, ganti namanya ke buku tamu, save, lalu kita bisa buka, kita refresh. Nah, sudah jadi kayak yang di home kan. Ini belum jadi pencet ya, karena ini tidak saya berikan home. Ini kita ganti home.html. Lalu di sini buku tamu kita beri pagar. Nah, seenggaknya sekarang bisa diakses ya. Nah, kita bisa navigasi kemana-mana. Oke. Setelah itu pasti langsung kita coding. Setelah itu kita kasih di sini, nggak usah di indent ya, kita ngikutin ini aja, disetarain. Kalau memang nggak mau di grouping, ya kasih div class, kita bikin konten, kita bikin main kontennya. Sayangnya kalau pakai PHP itu di punya saya tidak bisa keluar ininya, kayak recommendationnya gitu, nggak keluar suggestion, nggak ada suggestionnya. Div ya, ke indent sendiri. Oke, Ctrl Enter, kita ketik judulnya ya, H1 ID judul. Kita kasih nama buku tamu yang besar. Terus kita tutup lagi. Lalu kita beri div di dalam div. Jadi di sini kita bikin form. Div class form. Oke, kita buat div, kita tutup divnya, div tag. Di sini kita buat form. Pasti kalau form itu ada inputnya ya. Di sini kan kita akan menggunakan PHP post ya, berarti form itu di dalamnya pasti ada input dan nanti di output ya. Jadi kita bikin kelas lagi, div class input, terus kita tutup indentnya, div tap naik gini, terus kita berikan form di dalamnya. Nah, kita di sini baru buat form ya. Setelah itu kita method post ya, post caps lock name, kita namain buku tamu.
Lalu actionnya ini seperti yang di videonya Bu Nurul di video terakhir dari semester 1 ya, yang tentang PHP get dan post. Tanda tanya PHP echo $ underscore server, ini buka PHP underscore self, tutup, lalu kita beri ini begini dan tutup. Nah, kalau sudah, kita jangan lupa diberi ini, nanti kita mau beri JavaScript ya, biar untuk mengvalidasi apakah untuk formnya itu akan diisi atau tidak. Jadi langsung saja kita kasih validasi ya, on submit sama dengan validasi. Loh, ini kok nyangkut ya, ini harusnya di sini loh. Nah, validasi, tutup. Nah, oh bentar, kok warnanya merah, kenapa ini? Oh, kurang function ya, function di JavaScript, jadi makanya nah harusnya kayak gitu. Ini kan karena fungsinya belum dibuat, jadi nggak ada efeknya, dan karena ini belum kita petik guys. Nah sip. Jadi kalau di CSS itu warna bisa sangat membantu dalam pengerjaan coding kelas. Ini agak lama soalnya kita juga mikir buat individu input. Ini kita bikin kelas baru buat input individunya. Ini kan untuk yang ini kita nanti akan menjadi keseluruhan inputnya, jadi akan dimasukkan di kelas input ini ya kan. Jadi kita buat per individunya itu kita buat juga biar nanti kita mudah untuk stylingnya gitu. Kita kasih div. Wah, kayaknya nanti kalau kita ngetik harus langsung ditutup aja ya, biar nggak usah indent kayak gitu. Nah, ini label kelas. Oh ya, ini saya kasih penjelas, kita samain nanti semuanya lah. Terus tutup nama, ini yang penting nih. Terus tutup lagi label, terus kita beri input kelas type text. Jadi kalau saya ini pakai name, ini kalau yang ini sama kayak seperti yang di videonya Ibu Nurul yang waktu JavaScript. Jadi beliau menggunakan name ya, dan ini menggunakan nama dan menggunakan ID, jadi tidak menggunakan kelas. Untuk nanti di codingnya menggunakan apa namanya, get element by ID. Nah itu makanya jadi lebih mudah kalau pakai get element by ID, soalnya jarang ada yang get element by name atau get element by kelas. Langsung saja kita copy ya, ini ya biar cepet ya kerjanya. Kita copy paste nama. Oh, ini nggak usah dikasih spasi, nama, terus kita kasih nama, terus kita kasih email, F nya ganti F email. Lalu ini nama kita ganti email, kita paste lagi sampai berapa ya tuh, 2 3 4 5 aja. Nama ya, ini tadi saya kasih ini sih, instansi. Terus yang keempat ada nomor HP ya, nomor gini aja, no HP. Terus yang kelima ada alamat. Kita ganti dulu di sini, alamat. Sini kita juga kasih nope.
no, kita kasih no, kita kasih f instansi sudah. Oh, ini div-nya kedobelan guys, harusnya turun. Nah, kok pantas gak rapi gitu. Nah, kalau semuanya ini sudah, jangan lupa tombol submit. Ini yang biasanya lupa ini. Div, tutup lagi langsung biar nggak ada masalah nanti. Nah, kita tutup langsung, enter, kita kasih input type submit, value submit juga, kita kurang tutup. Lalu yang akan kita lakukan sekarang ya nutup div-nya dan membuat output ya. Ini kan sudah ada input, sekarang kita buat output. Ini div-nya sudah kita tutup, berarti kita kurang menutup formnya ya. Formnya lupa gak ditutup, ini kok gak ditutup malahan, lupa gak ditutup form. Nah ya kan, nah kayak gini sudah kita tutup. Lalu kita buat ini nih, kita kasih jarak deh, kita buat div juga, tuk kita buat gini, namanya kita kasih kelas dulu biar sama kayak atasnya, kelas output, biar sama kayak yang ini ya. Kita bikin sama kayak gini, cuman yang ini kita pakai PHP. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu aja codingannya. Nah, sudah dapat kan kayak gini. Saya bisa ngisi submit, sudah bisa kan? Ini sudah di tengah, semuanya serba di tengah. Langsung saja kita lanjut yang ini. Kita buat outputnya menggunakan coding PHP. Ini yang sedikit membingungkan ya. Langsung ditutup, jangan lupa langsung ditutup. Kalau nggak ditutup nanti kelupaan. PHP if isset kurung buka dollar underscore post kurung kurawal f nama, ini tutup kurung kurawal buka. Nah, ini agak bosenin nih bagian ini, nanti kayaknya saya edit aja biar cepet gitu ya, soalnya ngetiknya juga lama dan harus ngafalin ininya biar sekali take nggak lama-lama. Jadi saya pastiin itu benar biar nggak ada kesalahan gitu. Gini langsung aja kita copy gitu ya, copy aja tuh 2 3 4 5, kita ganti semuanya, f email instansi, f nope, f alamat, f email, f instansi, f nope, f alamat. Oke, kalau sudah dapat ininya, kita sudah ngedeclare variabelnya, udah dapat variabelnya, kita tinggal echo aja, echo kita namain apa ya, gini, data pengunjung. Oh ya, ini biar di bawah, tadi yang di atas kayaknya saya lupa ya, biar rapi. Ini kan sekarang kelihatannya seperti ini kan. Oh iya, saya belum selesai. Itu kan terlihatnya seperti itu, terlihat seperti ini. Bentar, terlihat seperti ini kan codingannya. Nah, ini memang harus dikomen. Codingannya terlihat seperti ini. Ini saya ingin memberikan jarak ya antara ini dengan ini
Jadi nanti nama ini ada di bawah. Soalnya kalau seperti ini tidak rapi kan, kelihatan nggak rapi. Jadi nanti kita akan taruh di bawah. Caranya itu pakai BR. Jadi nanti kita kasih BR gitu. Oke, langsung kita coba aja pengunjung. Di sini sama caranya, kita kasih BR slash nah ini baru nanti kita copy lagi ya, echo nama BR slash tutup titik koma. Oh ini lupa titik koma, terus copy to Wagafatma, kita ganti saja email instansi. Bagi yang nggak tahu, kontrol sama arah panah itu bisa buat langsung per kata gitu nge-skipnya. Terus apa tadi habis instansi? Nomor HP ya? Nope. Kalau coding sambil ngomong itu agak susah, soalnya emang fokusnya buyar ya. Oke, kita save. Ini sudah dapat kita PHP nya, kita coba webnya. Lutfi ini Dinus Semarang. Oh, kok tidak keluar? Ada salah di mana ini? Apakah salahnya di oh yang ini kita kasih BR juga ya, biar rapi. Yang tadi saya bilang itu, biar nanti tabelnya ada di inputnya, ada di bawah. BR. Oke, kita langsung buat itunya aja ya. Kita buat langsung saja, kita buat script JavaScript-nya ya. Untuk JavaScript-nya langsung saja kita buat ya. Ini soalnya tidak keluar. Ada apa ini? Saya menganalisa dulu tentang codingnya. Tidak ada kesalahan loh. Oh ini F name, harusnya F nama ya. Masalahnya sama kayak ibunya ini, F nama. Nah jadi kan harusnya jadi ini. Nah jadi seperti ini. Unvariable ada yang salah di line 48. Di line 458, sorry, di line 58 ada, oh ini i-nya besar guys. Nah sekarang harusnya udah bener ya ini ya, nggak ada error lagi, kita bisa isi ya, udah nggak ada kesalahan lagi. Kita tinggal styling, dan jika ini kita submit kan tidak ada error. Nah ini kita kasih coding JavaScript. Oke, tadi agak berhenti sebentar karena masalah typo guys, mohon maafnya. Lalu kita langsung saja coding buat JavaScript ya. Kita kasih gini dah, biar JavaScript untuk error. Ini kita kasih komen output PHP coding. Oke, kita buat pakainya script type text or JavaScript.
tutup, langsung tutup ya, jangan lupa script. Nah, kalau sudah kita tutup, kita buat function. Ini udah ada function. Kita buat tadi namanya, kita buat apa, validasi ya. Nah, ini submitnya kita buat validasi validasi buka var nama sama dengan ini, kita deklarasi variabel sama dengan ini. Jadi kalau di JavaScript menggunakan var dokumen. Nah, kalau pakai PHP itu enggak ada ininya, indikatornya gitu. Kalau di HTML langsung ada, mungkin karena saya nggak punya extensionnya ya, value. Nah, udah, kita copy aja, copy 5 kali, 2 3 4 5. Kita ganti ini email. Ini kan lewat ID ngambilnya. Nah, ini jadi ngambilnya yang ID ini. Jadi saya bikin dua, ada name, ada ID. Yang name untuk PHP, yang ID untuk JavaScript. Jadi memang biar nggak ribet gitulah caranya gitu. Walaupun agak panjang, tapi setidaknya saya paham dan saya nggak ribet. Oke, nope kita kasih di sini, nope juga. Alamat terus kita kasih var error. Ini untuk mendisplay pesan errornya ya, ini untuk jadi kontainer pesan errornya gitu, mengkonten gitu. Anda harus mengisi data. Nah, di sini saya dapat lagi informasi dari W3 School kalau di JavaScript bisa menggunakan seperti ini. Jadi hampir sama kayak Python ya. Jadi bisa untuk membuat new line gitu. Jadi nanti pesannya yang setelah di sini bakalan ada di bawahnya. Oke, langsung kita kasih if. Di dalam functionnya kita kasih if nama sama dengan kosong. Ini kalau kosong diisinya, maka error sama dengan error ditambah nama spasi. Nah, gini. Ini kita ketik di konsol ya, console log tidak ada nama. Nah, udah jadi satu. Ini sekarang kita copy lagi 5 kali. 4 5. Kita copy 5 kali, tadi nama, sekarang email. Ini kita kasih email. Tidak ada email. Maaf, tidak ada instansi. Aduh, instansi OP, tidak ada nomor HP ya. Kita perjelasin, kalau NOP nanti kasihan yang datang ke websitenya nggak tahu itunya, nanti nggak tahu artinya. Kita kasih ini alamat. Ini kita kasih tidak ada alamat, variabelnya diganti alamat. Oke, ini sudah kan. Ini kalau misalnya tidak terisi ya. Lalu untuk mendisplaynya gimana? Kita buat if error sama dengan Anda harus, wah typo guys, mengisi. Anda harus mengisi data spasi indennya n gini. Tolong buka. Kita tulis konsol. Wah, maaf tadi lemot ya visinya ya. Console log data data Anda lengkap. Apa? Ya ini yang di konsol aja kok.
kita angka lengkap. Lalu ini yang buat memperingatkan yang kayak ada menu pop-up-nya gitu, alert. Terima kasih telah mengisi buku tamu. Emoticon senyum. Nah, ini ini untuk yang kalau benar ya, kalau ininya terisi semua, jadi errornya kan tidak akan ganti, nggak akan ketambah oleh ini nama atau apa-apa. Jadi kita tinggal kita permisalan if-nya. Lalu ini yang else, berarti kalau errornya sama persis dan tidak ganti, berarti itu artinya ada yang kosong. Kita kasih alert error. Jangan lupa titik 2. Oke deh, selesai. Lalu kita buka, akan menjadi, kita submit. Nah, nama, email, instansi harus nomor alamat. Kan keluar semua ini. Kalau misal kita isi ini doang, misalnya. Nah, email, instansi, alamat. Jadi, semuanya jelas ya. Terus sini kita tinggal styling. Sebelum styling, saya pengen menyamakan ya, jadi biar sama ada seperti ininya yang di home. Jadi saya bakal ngambil codingan yang dari home biar cepat. Kita ambil dari codingan home bagian ini, bagian sini. Jadi kita ambil aja, gimana ya ngambilnya ya, langsung ambil gitu apa kita ketik ulang? Kita ambil langsung aja nggak apa-apa. Kita ketik center, kasih center ya, kita ketik center juga, geser, enter, kita copy, dan ini kita copy. Jadi ya hindernya kacau guys. Nah ini kan buttonnya ada ini, berarti yang buku tamu kita ganti. Apakah yang di home itu ada buku tamunya dan nggak ada home-nya kan? Berarti yang di buku tamu kita ganti ke home. Kita ini ganti ke home. Terus kita berikan home.php. Kita save, kita lihat. Wah, udah ada ini home. Oh, namanya salah guys, harusnya home.html. Maaf. Nah kita home. Oh, belum saya refresh. Home. Nah, kita buku tamu. Nah, di sini juga bisa home, buku tamu. Nah, semuanya bisa. Kecuali yang di blog tidak saya kasih ya. Oke, langsung lanjut. Kita berikan styling. Untuk styling kita masuk ke CSS-nya. Ini sudah ada bordernya ya. Jadi saya punya gambar itu tentang sama seperti yang di home, cuman sedikit berbeda. Jadi kita langsung kasih saja gambarnya apa gimana ya ini ya. Kita mau styling apanya dulu ini? P sudah, navbar P ada, navbar H2, kita kasih body HTML ya. Kita kasih body. Body maksud saya itu gambar keseluruhan di body sampai HTML. Kita kasih gambar, kita samain sama kayak yang di home CSS, kita samain. Oh ya, untuk yang styling ini mungkin saya akan lakukan, saya percepat videonya soalnya ini memang styling itu saya rata-rata ngambil dari codingan yang di sini yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Jadi ya saya cepetin aja deh biar videonya nggak panjang. Kita punya nama pegunungan merah. List PPK lihat masih jadi. Ini kedua terus kita kasih ini isi. Kita kasih judul ya. Kita pakai satu berarti ini isi judul.
divisi ada 1, kasih color, kita samain aja form silk, font family, railway, koma, terus font size kita kasih text. Nah, sip. Kita hampir samakan. Terus kita kasih lagi font weight 600, line height kita kasih line height-nya 72 px, terus margin sih 0. Terus kita kasih, ini buat formnya ya, untuk form input dan output. Scroll dulu, kita kasih dot form. Jam 11 guys, sudah guys, 60% border solid. Ini kita kayaknya warnanya ini putih ya, white nggak pada setting 6px, color kita kasih white, margin top ini buat saya kasih minus itu biar bukan malah turun tapi naik ya, jadi minus fungsinya buat itu. Font size 25px, font family sans serif 25px, save, kita lihat. Nah kan jadi kotaknya ini lama juga ini ya. Aduh, kok buka aplikasinya, kita buka ini bakalan panjang, beneran panjang banget ini kalau CSS. Ini kita buat yang input dalam form. Yang input tadi kita pakainya langsung input with, maksud saya input itu ini ya, yang ininya ya, jadi kita styling itunya with 80, terus background color saya ngambil warna white, saya modif gimana, saya modif agak abu-abu sedikit abu-abu gitu warnanya. Terus color black, padding 14px, 20px, margin 8px, 0, kita kasih bordernya, kasih non, jangan dikasih border nanti lucu bener, kita kasih border radius ya, border radius biar nggak lancip bentukannya ya, 4px, 6px, font family sans serif, font size 10, kita cek dulu 10, kalau kecilan kecil banget kita kasih 18. Nah gede, sip, ini tombol submit kan masih besar ya, harusnya tombol submit kecil. Kita coding, kita coding tombol submit, submit. Ini videonya udah berapa menit ya, lama banget ini videonya. Dan margin topnya kita kasih margin top 10x, terus margin bot kita kasih 10x. Kita lihat, nggak refresh, belum di save kah? Width-nya sudah dikurangin kok nggak berkurang, ada apa ini? Kita coba coding yang individu input dulu ya, individu input, input ya, margin input kita kasih 12x, margin top 12x juga biar jaraknya rapi. Nah biar jarak, tombol submitnya belum benar tombol submitnya. Apakah kita pakai button? Tadi sepertinya kita pakai button ya. Oke, kita coding tombol navigasi di bawah. Kita coding yang navigasi yang bawah dulu biar spot videonya. Button sebentar coding lewatannya. Ini kan di bawah, harusnya urutannya pas kita ngeceknya. Oh ini dulu deh, outputnya jangan lupa, output font family kita kasih sama aja deh, font size 25x biar besar. Terus ini button text decor non display inline block, text align center color black, font size 25x, coba aja. Background color, aduh ya lupa cek control dong, background color FFE4C 4. Itu sama kayak warna yang di home ya. Oh sebenarnya bisa dikopas yang di home saya malah bikin baru ya, harusnya nggak perlu bikin baru ya.
Ya kelamaan ini, harusnya kita bikin itu aja, apa namanya, kita copy paste dari yang di home aja. Wah, yuk pakai terlanjur padding 18 px 40 px 40 px, margin up, kita kasih 23 px, margin bottom min 500 px, save dulu. Setelah save kita masuk ke yang button hover. Ini sebenarnya di sini udah ada loh. Nah ini nih ya, buang-buang waktu dong guys. Oh iya, footer, kita belum bikin footer ya. Kita buat footer dulu, ambil saja dari sini ya. Loh, astaga, dia nggak di dalam body loh. Untung aja tadi gambarnya di HTML. Kalau kayak gitu nanti gambarnya nggak bakal keluar. Udahlah, nggak apa-apa, untung nggak fatal. Itu harusnya tadi nggak bisa ya, masalah itu tadi ya. Harusnya langsung fatal, itu harusnya itu masalahnya. Footernya kita kasih gini, kita kasih ini. Footer mana footer? Oke, kita lihat. Footernya nggak keluar guys, belum kita save PHP-nya yang ini. Nah, footernya keluar tapi ada di bawah. Kita buat footer ya. Footernya kita copy aja dari itu tadi. Nah, kita kasih align center. Habis itu kita kasih ini. Ini kan sudah footernya kayak gini kan, kita ganti. Nah, kayak gitu deh. Bener nih harusnya nih. Nah, jadi kayak gini kan. Oke, submitnya ini tombolnya gede banget. Ini kita benerin tombol submitnya ya. Tombol submitnya itu kegedean loh. Padahal widthnya 20% doang. Apakah widthnya kita turunin jadi 10%? Oh, kita turunin jadi 10%. Oh, nggak ngefek dong. Ada masalah baru. Submit udah bener, submit dong. Tapi kok oh kita pakainya .submit ya, pantesan nggak ngefek ya. Soalnya kita nggak ngasih kelas submit di sini. Wah, tuh kan, makanya kita harus pengelompokannya itu harus benar ya. Kalau pengelompokannya salah itu ya jadinya amburadul ini nanti. Nah, kan bener kan. Value submit, S-nya besar biar kelihatan rapi. Dah, seperti ini. Semuanya bakalan kelihatan seperti ini. Ini buku tamunya, jadi kalau di submit bakalan error kalau nggak diisi. Namanya harus diisi ya. Misalnya saya 01, nanti bakalan tahu yang kosong yang mana. Nomor HP, alamat. Itu kosong. Kalau misal saya ngisi satu doang, ini nama instansi, pokoknya udah tahu. Dan nanti bakalan di output di sini. Oke, setelah itu kita kembali ke home. Sekarang kita review codingannya semuanya ya. Kalau codingan, kita mulai dari codingan home. Kita mulai dari codingan home-nya. Ini home, kita samain seperti ini home. Saya jelasin satu persatu. Di head ada web block, ada judul web, ada style sheet ke eksternal. Meta charset ini saya gunakan untuk kalau sini saya komen, yang ada ini akan menjadi error ininya. Nah, ini itu kayak buat kompatibilitas ya. Jadi saya gunakan itu untuk kompatibilitas agar ininya bisa kepakai. Simbol yang benar, simbol. Oke, setelah itu ada navbar. Itu ini navigation bar. Ini navigation barnya. Setelah itu ini about, jam digital. Saya menggunakan JavaScript jam digitalnya, sama seperti codingan Bu Nurul, tapi saya bedain di warna dan ininya ya, apa namanya, warnanya ini lebih banyak dan CSS-nya, keestetikannya. Ini footernya di sini. Terus ini home, CSS.
kita buat sebelahan seperti ini biar gampang reviewnya, biar bisa sekalian ditunjukin. Navbar, kita full screen aja. Kita ada navbar, ada footer, harusnya footer ditaruh bawah ya. Ini tentang home dan sampai about. Ini pokoknya navbarnya itu, ini navbarnya logo yang tulisannya name. Oh bukan, ini yang name, yang H2, yang ini adalah yang ini Lutfi Ananda Blog itu menggunakan ini P. Lalu H2 adalah yang name, hover untuk hover biar kalau mouse-nya nunyuk gitu ya. Terus yang konten isi ini seperti ini codingnya, tidak perlu saya jelasin. Yang ini background HTML. Oh ya, fungsinya ini, fungsi tambahan ini agar backgroundnya itu di center dan sebagai cover dan serta enggak repeat. Soalnya kadang kalau pixelnya kecil itu nanti fotonya itu jadi tiles, modenya di tiles, jadi enggak satu fix tapi malah jadi banyak gitu, jadi perulangan. Terus ini href menjadi button, saya tulisin begini karena sebelumnya saya menggunakan button dan alhasil ini tidak bisa dipencet ya, yang luarannya ini. Jadi kita harus mejet ke tengahnya sini baru bisa dipencet. Jadi saya pakai href, terus saya desain CSS biar jadi button pakai padding. Aduh, ini saya hapus tadi ya margin bottomnya, udah nggak apa-apa, bisa dikasih margin bottom. Lalu ini ada hovernya, hover ini, button hovernya ini. Seharusnya ada hovernya ya, cuman saya hapus tadi, nggak sengaja hapus. Jam digital kotak, jam digital P, jam dan akses. Ini kalau mau ngeliat jamnya, codingan jam dan akses. Ini JavaScript-nya, gambarnya per detik, last access Sunday. Kalau kita refresh, sekarang jam 11.50, sekarang jam 11.50 dan diakses jam 11.50. Oke, lanjut ke about. Dalam about ini saya menggunakan, sebenarnya ini harusnya 3 foto ya. Kalau 2 foto kayaknya saya harus pakai. Oke, kita buka codingannya dulu ya. Buka codingannya dulu. Di sini kita masukin about, kita masukin about CSS juga. Ini ada about CSS, codingannya about. Title ini saya menggunakan CSS eksternal untuk ini ya, untuk sosial media karena sangat banyak foto JPEG-nya, jadi saya nggak bisa menggunakan ya seperti itu. Ini saya tulisin untuk malah simbol yang tidak keluar, untuk membenarkan ya, kok untuk malah salah ketik untuk simbol. Terus backgroundnya 1414F, saya nyari di color picker, fotonya ini sama, navbarnya sama seperti yang tadi. Ini saya bikin kelas dah, yang ini saya bikin kelas row, saya bikin kelas kolom. Jadi saya bikin tabel tapi menggunakan div, karena ada ketentuan tidak boleh menggunakan tabel kalau langsung menggunakan tr seperti ini. Untuk tr-nya itu yang di dalam sini ya, jadi bukan tabelnya. Nah, ini codingannya semuanya, codingan semuanya ini saya jelaskan lagi biar jelas. Ini yang sama seperti yang di home, tombolnya. Nah, ini yang menggunakan CSS eksternal itu, yang buat ke sosial media. Jadi kalau misal saya pencet, bisa kan, nah masuk ke Facebook, masuk ke Twitter, kita gini Facebook saya, Twitter saya, Instagram saya, dan YouTube saya. Langsung saja kita ke blog, ke bagian blog. Nah, di bagian blog ini agak istimewa ya. Kalau saya bilang agak istimewa itu karena emang paling banyak waktunya habis itu di sini. Di sini codingannya saya buka dulu. Saya buka codingannya yang blog. Ada banyak banget di sini codingannya. Banyak banget. Blog 1, blog post, ada blog post 3, terus ada blog CSS, dan ada blog post CSS. Oke, saya jelasin satu-satu.
apa yang sudah saya kerjakan selama beberapa hari ini. Untuk yang blog post 1 dan blog kita setarain dulu ya biar gampang nanti jelasinnya. Oke, about. Oke, blog. Di sini saya menggunakan style sheetnya yang blog ini dengan blog CSS. Jadi blog CSS itu nyampurnya dengan blog CSS. Nah, di sini saya menggunakan sama, cuman saya ganti warnanya aja. Ininya, navigation bar-nya. Saya kasih juga charset. Buku tamu, blog nanti kalau dipencet nggak ngapa-ngapain, balik ke tempatnya sendiri. Terus di sini ada row, left column, ada card, post ke 1. Ini nanti saya jelasin kenapa saya kasih post ke 1 kayak gini. Terus ada href blogspot 1, ada card, ada nama dosen. Ini saya pakai buat href juga, saya kasih dosen. Ini pokoknya codingnya semuanya saya tunjukin. Ups, maaf. Saya tunjukin semua codingannya. Nah, mungkin kalau sudah lihat bagian sini pasti loh, kok ada JavaScript-nya juga. Nah, maka dari itu nanti saya jelasin. Jadi di sini saya belajar menggunakan JavaScript ya. Di sini ada span kan, ada span. Sebenarnya belum tahu saya fungsi sebenarnya itu untuk apa. Saya baru belajar kemarin. Jadi ini span untuk tombol read more. Di sini ada read more kan. Kalau yang ini saya pencet, pasti nanti saya open link di new tab-nya saya, pasti nanti mencelatnya ke blog baru. Ini jadi yang sekarang ini ada di blog post 1 ini tentang masa orientasi ini codingannya. Nah, di sini saya juga membuat ini sama persis, ininya popular post juga masih ada, ini juga bisa dipencet by the way. Terus ini semuanya ada di sini, silahkan di pause sebentar kalau ingin membaca. Terus saya menghabiskan waktu banyak untuk menuliskan artikel ini. Terus untuk kembali tinggal pencet kembali, nanti kembali ke blog awal. Yang ketiga juga sama. Kita pencet read more. Nah, buka ke sini. Nanti kembali ke blog awal. Ini yang blog post ketiga. Ini. Sama persis kok codingannya. Nggak ada bedanya sama yang di blog. Cuman ya saya hapus doang yang bawahannya. Sama persis. Lalu saya kembali. Nah, yang agak berbeda itu di sini. Nah, di sini ada read more kan. Itu masih agak ngebug codingannya soalnya saya belum begitu paham JavaScript. Saya kira read more-nya itu yang disuruh itu adalah yang seperti ini. Nah, saya akhirnya membuat JavaScript. Jadi dua ini read more-nya akan mental ke suatu HTML yang baru. Kalau yang ini sistemnya hanya read more dan read less. Jadi karena artikelnya sedikit ya, jadi saya nggak bisa bikin artikel banyak. Kalau saya kasih artikel banyak nanti saya beri lorem ipsum berarti. Nah, yang di sini saya menggunakan yang ini tadi saya menggunakan blok yang ordered list ya. TR TD di bawah ini seperti ini codingannya. Jadi saya menjelaskan setiap section, saya jelasin codingannya. Oke, popular post. Ini kalau posisinya sekarang lagi di blog, kalau popularnya post dipencet, pasti akan menaruh layar-layarnya ke posisi di mana postnya itu berada. Jadi saya sudah kasih href di sini ya. Di sini saya kasih, ini kan ada popular post. Saya float to the right ya. Di sini ada popular post. Terus setiap ini saya kasih, ini namanya name-nya Dinus Insight, ini namanya dosen, terus ini namanya intro. Nah, nanti kalau saya pencet akan mencelat ke sana. Ini popular postnya berarti nanti ini ke intro, ini ke Dinus Insight, ini ke sini. Oke, setelah itu saya akan membahas CSS saya. Oke, ini CSS-nya saya tunjukin aja ya. Oh bukan, yang ini CSS-nya. Untuk blog ini presentasinya saya float
biar bisa di kanan sama di kiri. Nah, fungsi yang ini untuk meresponsifkan web. Saya tunjukkan ini styling fontnya, button read more web. Oke, untuk responsif yang saya maksud itu begini. Jadi kalau di sizing nggak ada masalah gitu. Nah, nggak ada masalah kan. Oke, lalu untuk bagian yang read more di sini, tapi di dalam read more sini juga kita bisa tekan popular postnya. Jadi kalau kita tekan popular post akan otomatis keluar dan kembali ke namanya tersebut, nama yang sudah saya deklarasikan. Jadi di sini ada blog post 1 kan, di sini saya kasih blog HTML dan saya beri hashtag dosen. Jadi akan keluar kembali ke blog lalu mencari ke bagian section yang ada dosennya tersebut. Oke, untuk penjelasannya segini saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menjelaskan penjelasan saya. Hampir tengah malam ya. Ini daripada lama-lama, saya akan membuat timestamp biar dosen lebih mudah mengoreksi ini. Jadi saya langsung saja kasih ini ya codingannya. Ini mulai home HTML. Ini mulai home CSS. Home CSS. Banyak banget yang home CSS ya. Setelah itu nanti bisa diperlambat ya videonya ya, mohon maaf. Memang karena waktunya sudah hampir jam tengah malam ya. About HTML. Ada about CSS. Di CSS-nya ini saya panggil file ini untuk sudah saya jelaskan untuk eksternal dari CSS ya. Terus setelah itu kita ke blog, masuk ke blog. Setelah itu ada blog CSS. Blog CSS. Terus ada blogspot. Ini yang postingan yang tentang di News Insight. Sama ya, sama dengan yang blog.html. Berbedanya ya hanya lebih sedikit. Terus ada blogspot, blog post 3 HTML. Sama seperti yang blog post 1, cuman bedanya ya di isinya ini. Nah, kedua blog post ini menggunakan satu CSS yang sama. Essentially ini CSS-nya itu dari blog CSS, cuman saya ringkas ya, karena banyak yang tidak dipakai. Jadi saya buat CSS sendiri.
Oke. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Nurul sudah menonton video ini, dan semoga nanti betah ya nonton videonya, dan saya akan bantu dengan memberi timestamp dan section gitu biar mengoreksinya lebih gampang, dan jika dikejar waktu saya bisa menjelaskan dengan tanpa memudahkan ibu, jadi menontonnya itu tanpa perlu dilihat semua, jadi ibu bisa memilah-milah mana yang ingin dikoreksi. Saya Lutfi Kamal Ananda dari kelompok 4107, izin keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.